Rasa-rasanya nyaris semua orang Indonesia suka minuman yang satu ini. Es teh. Hampir tersedia di semua warung makan, bahkan bisnis es teh mulai merambah dengan berbagai bentuk. Seperti stand khusus penjual es teh yang merebak di mana-mana. Harganya pun sangat murah, hanya dengan 3.000 untuk gelas reguler, kita bisa menikmati segarnya es teh di siang hari. Tetapi seiring menjamurnya bisnis es teh manis, beberapa isu miring mulai menerpanya. Salah satunya isu pemakaian teh basi yang mulai kencang terdengar. Iya sih Kak, aku pernah dengar katanya yang gulanya tuh pakai gula biang, terus tehnya kayak disaring berkali-kali gitu ya. Nah, menurut aku sih itu kayak nggak bagus banget ya buat kesehatan. Bisa jadi es batunya itu dari air mentah kan kita nggak tahu, atau tehnya dari asal mana kan nggak tahu juga. Penasaran? Kami pun mulai mencari tahu apa benar isu tersebut. Setelah menghubungi beberapa sumber, kami pun bertemu dengan Theo, salah satu pedagang es teh yang mengaku punya beberapa trik demi meraup cuan dengan maksimal. Salah satunya dengan meminimalisir modal bahan baku, termasuk air yang ia gunakan. Nah ini ngambil airnya kemana berarti? Kita ngambil air ke bawah Kak, di keran. Oh ke kamar mandi? Iya. Lah kenapa emang kok pakai air keran gitu kan? Ini kan kalau direbus air keran tuh lama-lama matang Kak. Hemat banget. Jadi supaya maksudnya lebih hemat modal lagi gitu kalau pakai air mentah? Iya. Jadi sudah nggak terlalu. Selain itu, Theo yang sudah menjalani bisnisnya selama 3 tahun, benar-benar menghemat teh yang ia pakai sehari-hari. Tak tanggung-tanggung, ampas bubuk teh sisa penjualan kemarin direbus kembali dengan ditambah bubuk teh baru. Teh bubuknya pun dia beli dengan harga Rp25.000 per kilonya. Jauh dari harga pasar yang rata-rata di atas Rp35.000. Ini biasa sambil nungguin air ngapain lagi? Ini kita ngambil tampah yang isinya tuh teh bekas-bekas kemarin saya pakai. Oh, loh ini berarti udah bisa kering lagi gini gimana? Ini setelah saya pakai saya keringin, saya jemur di atas. Nanti saya pakai lagi, saya campur untuk sama tempe yang buat hari ini. Kalau misalkan yang ini berarti udah bekas berapa hari ini Bang dipakai? 3 sampai 4 sampai 5 lah, sampai 5 hari. Nyaris setiap hari, Theo melakukan bisnis ini tanpa merasa bersalah. Meski begitu, dia tak pernah terang-terangan ketika menyiapkan jualannya. Dan saya dagang, malamnya saya buat dulu, baru paginya saya jualin. Tapi kalau teman-teman yang di sini atau tetangga gitu tahu nggak sih Bang kayak begini? Enggak tahu. Seolah terus mengagetkan kami, Theo juga menyaring rebusan teh tersebut dengan kaos yang ia pakai sehari-hari. Entah apa yang tercampur di dalamnya, Theo mengaku selalu tak pernah mendapatkan komplain. Kita masuk bakal nanti buat jualan juga nih? Iya, buat nyari sisanya. Oh itu masih ada isinya tuh Bang, mungkin bisa Iya, ituin dulu, dibuang dulu. nggak apa-apa, kita campur aja. Oh biarin aja. Iya, biar warna juga. Nah, ini nyaringnya pakai apa berarti? Saya saringannya pakai ini Kak. Kaos biasa? Iya. Setelah didapatkan rebusan teh yang pekat, Theo kemudian menambahkan air ke dalam termosnya yang nantinya dijadikan sebagai biang teh atau bahan utama es teh manisnya. Parahnya, air mentah langsung dari keran dicampurkan ke biang teh tersebut sampai didapatkan kepekatan yang sesuai. Isi lagi pakai air keran berarti? Iya Kak, di sini kita campur lagi pakai air keran. Biar banyak. Tak selesai sampai di situ, Theo bahkan tak menggunakan gula pasir alami sebagai pemanisnya. Theo hanya memakai biang gula atau pemanis buatan yang sangat murah. Hanya dengan Rp5.000, rasa es teh Theo sangatlah manis. Dengan tambahan air dan es batu yang banyak, omset penjualan Theo bahkan mencapai ratusan ribu rupiah setiap harinya. Kan ini
tehnya teh langsung dari biang tehnya gitu. Nanti kalau pas di penjualan itu kita campur lagi sama air biasa, terus sama es batu itu biasanya kita dapat 20 kapan atau sampai 30-an gitu. Sampai 90 juga bisa kalau 2 termos itu. Itu per harinya pendapatan saya sih ya sekitar 500-an, mungkin lebih bahkan. Memang tak bisa dielak kalau bisnis minuman adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Meski terlihat remeh, perputaran uangnya sangatlah cepat. Lili, salah satu pedagang es teh dengan sistem waralaba mengaku bisa menjual 200 gelas setiap harinya. Bahkan dengan modal yang lebih mahal, dia bisa meraup keuntungan minimal 50% dari modal. Kalau untuk yang rasa originalnya aja, kalau untuk satu termos 40 cup itu bisa sampai 200.000. Satu termos itu kalau dipukul rata untuk yang flavor original. Lainnya kalau untuk flavor yang ada rasanya, model kayak mangga, leci tea, thai tea, cappuccino dan lain-lain, itu harganya pasti beda-beda. Lili tak menampik bahwa dengan keuntungan yang menggiurkan tersebut, beberapa pedagang es teh akan semakin mencari cara demi cuan berlipat. Tetapi hal itu memang sangat merugikan mereka yang berdagang dengan cara jujur. Pasalnya tak semua pedagang es teh berlaku curang seperti Theo. Kalau ada oknum-oknum yang penjual teh basi atau pakai bahan pengawet itu sangat merugikan banget. Oleh karena itu, Lili tak keberatan berbagi dengan kami agar bisa melihat ciri-ciri fisik es teh basi ataupun memakai pemanis buatan. Kalau untuk yang teh masih fresh, pembuatan pagi dijual hari itu juga, itu rasa tehnya yang dari pahit, sepet, atau ada aroma melatinya itu pasti kecium. Dan rasa gulanya pun itu benar-benar pure di manis. Tapi kalau yang basi, dari segi teh mungkin masih ada aroma teh atau melatinya, cuman yang dibedain di rasa manisnya itu. Pasti ada rasa sedikit asam. Ana Maurina selaku dokter gizi menuturkan, sangat banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari seringnya mengkonsumsi es teh seperti ini. Ini memang belum ada penelitiannya, namun memang harus hati-hati karena dari sifat molekulnya, kemudian juga plus dengan pemanis buatan yang dosisnya sangat-sangat jauh lebih tinggi daripada angka rekomendasi, tentunya di masa depan akan memberikan efek yang tidak bagus bagi organ-organ tubuh ya. Bisa saja nanti glukosa darah bisa meningkat, kemudian gangguan hati, kemudian diabetes, kemudian obesitas ya. Jadi memang harus hati-hati. Sementara itu, di sisi lain, Dr. Yanti selaku dokter herbal medik menyebut kualitas teh sangat dipengaruhi dengan waktu menyeduhnya. Menurutnya, waktu yang tepat untuk menyeduh teh adalah sekitar 3 menit. Jika lebih dari itu, maka akan ada peningkatan zat logam berat yang nantinya berdampak buruk pada kesehatan. Selain itu, teh yang sudah didiamkan berjam-jam juga bisa menimbulkan penyakit. Apalagi jika masih digunakan untuk keesokan harinya. Teh tidak dianjurkan ketika diminum lebih dari 8 jam setelah kita seduh. Sehingga memungkinkan hal-hal yang berbahaya ya. Contohnya bisa jadi ketempelan bakteri. Ada bakteri E. coli misalkan ya. Yang kita nggak pernah tahu. Sehingga bisa bikin berbagai macam masalah. Biasanya masalah pencernaan. Jadi mules, diare. Bahkan hal yang lain tuh, infeksi. Yang namanya infeksi bisa sistemik seluruh tubuh ya. Bisa sampai radang otak, jadi hati-hati. Ampas teh yang berupa bubuk tersebut ternyata juga memiliki manfaat tersendiri untuk tubuh. Karena apa? Di dalam tehnya itu sendiri mengandung antioksidan polifenol, yaitu katekin yang memang berkhasiat bagus nih untuk kulit, kemudian juga untuk mencerahkan wajah ya. Selain untuk obat jerawat, mencerahkan wajah, juga bisa diaplikasikan buat rambut juga.
Jadi sebetulnya pemanfaatannya itu karena kandungan yang terdapat pada tehnya. Hanya saja menurut Dr. Yanti, kita tetap harus memperhatikan ciri fisik dalam ampas teh tersebut sebelum memanfaatkannya. Tapi itu dia syaratnya. Kalau misalkan sudah berubah baunya, sudah berubah warnanya, sudah berubah bentuknya menjadi warna terlalu pekat banget gitu ya. Nah, itu sebaiknya dihindari karena itu betul-betul basi. Jadi mungkin di masyarakat ini yang dikenal dengan teh basi itu sebetulnya lebih ke ampas tehnya ya. Jadi silakan dimanfaatkan untuk kesehatan rambut, untuk kesehatan kulit gitu ya.